Coba sini, duduk melingkar dekat kakek. Nak, kakek punya satu pertanyaan sederhana buat kalian semua. Pernahkah kalian membayangkan hidup di dunia di mana suara kalian sama sekali tidak didengar? Bayangkan kalau ketua kelas atau pemimpin negara dipilih bukan karena kemampuan, tapi cuma karena dia anak orang kaya atau keturunan raja yang galak. Mengerikan, bukan? Nah, hari ini kakek mau dongengkan sebuah cerita nyata tentang keberanian orang-orang zaman dulu yang mengubah nasib manusia selamanya. Dulu sekali, ribuan tahun yang lalu, di sebuah negeri yang indah bernama Yunani, tepatnya di kota Athena, orang-orang hidup di bawah aturan yang keras. Waktu itu, rakyat biasa seperti petani atau pedagang seringkali tidak dianggap. Yang berkuasa cuma segelintir orang kaya yang disebut kaum aristokrat. Kalau rakyat punya utang dan tidak bisa bayar, mereka bisa dijadikan budak. Loh, kondisi itu bikin rakyat marah dan menderita. Cucuku, mereka lelah, ditindas terus-menerus, sampai akhirnya muncul seorang tokoh bijaksana bernama Solon. Dia ini ibarat pahlawan tanpa jubah. Solon membuat aturan yang melarang perbudakan karena utang. Ini adalah langkah kecil pertama yang membuka jalan menuju perubahan besar. Tapi perubahan sesungguhnya baru terjadi ketika seorang pria bernama Clisthenes muncul. Nah, dialah yang sering disebut sebagai Bapak Demokrasi. Clisthenes punya ide yang waktu itu dianggap gila banget. Bagaimana kalau kekuasaan tertinggi itu bukan di tangan raja, tapi di tangan rakyat? Ide inilah yang menjadi cikal bakal sistem yang kita nikmati sekarang. Dari situlah lahir istilah demokrasi. Kata ini diambil dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi, demokrasi itu artinya kekuatan rakyat. Keren kan filosofinya? Orang Athena benar-benar ingin rakyat yang memegang kendali nasib kotanya sendiri. Kalian tahu bagaimana cara mereka berdemokrasi dulu? Tidak pakai kertas suara seperti sekarang. Mereka punya tempat kumpul bernama Eklesia di sebuah bukit batu bernama Phoenix. Di sana, ribuan laki-laki dewasa berkumpul untuk mendiskusikan masalah kota, mulai dari harga gandum sampai urusan perang. Suasananya pasti ramai sekali, persis seperti pasar pagi. Siapa saja boleh maju ke depan dan berpidato. Bayangkan, tukang sepatu bisa berdebat dengan jenderal perang. Di sana, argumen yang paling masuk akal yang akan menang bukan siapa yang paling kaya. Kakek membayangkan betapa serunya adu mulut yang terjadi di bukit itu untuk mengambil keputusan atau voting. Caranya juga unik sekali. Kadang mereka cukup angkat tangan saja, tapi untuk hal yang rahasia, mereka menggunakan batu kerikil atau pecahan keramik. Batu putih artinya setuju, batu hitam artinya menolak. Sederhana tapi sangat efektif untuk masa itu. Ada satu lagi sistem yang unik dan agak lucu. Namanya ostrasisme. Ini adalah cara orang Yunani menjaga demokrasinya. Setiap tahun, rakyat boleh menuliskan nama orang yang dianggap terlalu ambisius atau berbahaya bagi demokrasi di atas pecahan pot tanah liat. Kalau nama itu banyak muncul, orang tersebut akan diusir dari kota selama 10 tahun. Namun, kakek harus jujur sama kalian, nak. Demokrasi Athena dulu itu belum sempurna seperti sekarang. Sayangnya,
Waktu itu yang boleh ikut nyoblos dan berpendapat cuma laki-laki dewasa asli Athena yang sudah ikut wajib militer. Ibu, anak-anak, pendatang, dan para budak belum boleh ikutan. Meski begitu, semangat mereka luar biasa. Di zaman keemasan, di bawah pemimpin bernama Parakles, Athena makin maju. Perikles bahkan membuat aturan supaya warga miskin yang ikut sidang atau jadi juri pengadilan tetap dibayar. Tujuannya supaya orang miskin tidak rugi waktu kerjanya demi mengurus negara. Tentu saja, tidak semua orang suka sama demokrasi. Ada filsuf terkenal, namanya Socrates. Kalian pasti pernah dengar namanya. Di sekolah yang agak skeptis, dia bilang demokrasi itu ibarat kapal. Kalau penumpangnya tidak tahu arah, kapal bisa karam. Makanya, menurut dia, pemilih itu harus terdidik dan pintar, bukan asal ikut-ikutan. Sayangnya, kejayaan demokrasi Athena sempat redup karena mereka kalah perang dan ditaklukkan bangsa lain. Tapi, apinya tidak pernah benar-benar padam. Nah, ide brilian tentang kekuasaan rakyat itu terus hidup, menyebar ke Romawi, Eropa, sampai akhirnya sampai ke negara kita tercinta ini. Jadi, setiap kali kalian melihat orang tua kalian pergi ke TPS untuk pemilu, atau saat kalian memilih ketua OSIS di sekolah, ingatlah cerita kakek ini. Ingatlah bahwa hak untuk bersuara itu adalah warisan mahal dari orang-orang Athena. Ribuan tahun lalu yang berani melawan ketidakadilan. Nah, cerita kakek sampai di sini dulu ya. Kakek penasaran nih. Menurut kalian, apa sih yang paling asik kalau kita bisa bebas berpendapat? Coba bisikin jawaban kalian ke kakek di kolom komentar di bawah ya.